Berdasarkan data Global Fleet Security Index tahun 2020, tercatat bahwa skor indeks ketahanan pangan Indonesia mencapai 59,2 dan menempati peringkat 69 dari 113 negara di dunia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021, mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,68 juta jiwa dan konsumsi beras mencapai 1,45 kg per kapita per minggu. Konsumsi jagung mencapai 14,37% dan kebutuhan impor gandum naik hingga 4,71% dari tahun 2021. Hal ini karena itu, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, perlu adanya alternatif pangan dan juga program diversifikasi pangan di Indonesia. Salah satunya yaitu yang dapat dioptimalkan adalah program budidaya sorghum. Namun demikian, dalam pengembangannya, sorghum di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya ialah ketika pasca panen, terdapat proses pengeringan yang masih dilakukan secara konvensional di bawah sinar matahari. Hal ini dirasa tidak efektif karena bergantung pada cuaca, membutuhkan waktu yang lama, serta kadar air yang tidak dapat diketahui secara langsung. Selain permasalahan tersebut, terdapat permasalahan limbah pertanian sorghum berupa badan, batang, serta daun sorghum yang dapat dihasilkan pasca panen mencapai 85%. Itu ada potensi penggunaan teknologi pertanian digital, saya dalam meningkatkan kualitas produksi sorghum sebagai letak upaya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dan saya Muhammad Fahrudin Sudis, di bawah bimbingan Dr. Afan Hamzah, dengan tujuan yang ada dicapai dalam penelitian ini, yaitu merancang teknologi fruit sebagai pengering sorghum rendah biaya operasi serta bernilai zero waste. Mendeskripsikan prinsip kerja teknologi fruit dari sumber energi biomasa berbasis IoT sebagai pengering sorghum, serta mendeskripsikan tingkat keefektifan fruit dalam pengeringan sorghum. Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu bagi masyarakat dapat membuat masyarakat petani sorghum dalam mengoptimalkan serta dalam pengeringan hasil pasca panen sorghum secara efektif dan efisien. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai teknologi British Trainer sebagai pengering sorghum yang bernilai zero waste. Bagi pemerintah dapat mensosialisasikan serta mengimplementasikan teknologi sebagai pengeringan sorghum di masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode sistem temperatur serta eksperimen dengan merancang desain sistem serta simulasi komputasional sebagai time mix untuk teknologi. Studi literatur mencapai teknik perencanaan British Petroleum, pengolahan hasil limbah sorghum sebagai bahan baku biomasa, serta teknologi IoT sebagai sistem pengontrol langsung bahan baku serta tekanan secara otomatis dan real time. Metode ini dilakukan dengan studi literatur, pengumpulan data dan informasi, analisis data dan penelitian hipotesis, perancangan diffusion, simulasi computational fluid dynamics, pembuatan alat diffusion, pengujian alat, serta implementasi alat. Pada metode yang dihasilkan dari sistem ini yaitu sorghum hasil pasca panen dimasukkan dalam alat diffusion, dilakukan pencegahan suhu dan kelembapan awal sorghum, dilakukan pemanasan dari sumber panas biomasa, kemudian dilakukan pengeringan sumber di petraya, kemudian dilakukan pengontrolan suhu, tekanan, dan kadar air melalui sistem IoT. Kemudian semua data dan informasi dikirimkan di aplikasi Big yang akan menerima data dan informasi dari sensor. Sehingga apabila kadar air di sorghum kurang dari 10 hingga 20%, maka dilakukan pemanasan ulang dari sumber panas biomasa. Kemudian apabila kadar air sorghum mencapai 10-20%, sistem diffusion akan berhenti serta produk sorghum kering akan keluar. Berikut merupakan teknologi seperti Spectre yang merupakan teknologi Spectre plus IoT dengan bahan bakar biomasa. Dalam teknologi ini, terdapat beberapa komponen yaitu Fluidis Spectre sebagai tempat pengering sorghum yang dilengkapi dengan sensor tekanan, suhu, dan kelembapan. Kompresor sebagai alat untuk menghisap udara luar yang kemudian diteruskan melewati furnace. Panel surya sebagai sumber energi kompresor, tempat pemanasan udara melalui pemanasan biomasa limbah sorghum. Blower sebagai penghisap udara panas untuk masuk ke dalam Fluidis Spectre sehingga terjadi kontak udara panas dengan sorghum yang telah dimasukkan ke dalam British Petroleum. Siklon sebagai tempat untuk penyisihan debu atau partikulat dengan ukuran lebih dari 10 mikron. Kemudian sorghum yang telah sesuai kadar mutu, yaitu kadar air 10-20% akan keluar dari British Petroleum. Sistem kontrol pada teknologi fluid display trayer sebagai berikut. Kami menggunakan sensor SRT sebagai sensor suhu dan kelembapan serta sensor MPX4100 sebagai sensor tekanan. Kemudian kedua sensor tersebut dikontrol menggunakan microcontroller MCU8266. Selanjutnya data sensor dikirimkan melalui internet ke aplikasi Blink sehingga pengguna dapat mengontrol melalui aplikasi Blink. Adapun hasil simulasi computational fluid dynamics menggunakan software ANSYS 2023 R1 menghasilkan bahwa sistem mampu menaikkan udara panas untuk menghasilkan sumber yang lebih kuat agar dapat meningkatkan efek transfer panas sehingga mempercepat proses pengiriman sorghum. Hasil cost analysis didapatkan dari teknologi ini yaitu dalam pembangunan awal membutuhkan 26,860 juta. Dan untuk pembangunan jangka panjang yang memperhatikan biaya operasi dan perawatan membutuhkan 94,1 juta untuk 10 tahunnya. Dan juga terhormat keunggulan dari sistem transfusion yaitu lebih cepat yang hanya membutuhkan waktu sampai 1-2 jam saja.
di mana sebagian banyak udara masih berkontak dengan umpama maka proses pengeringan akan semakin cepat dan merata. Kemudian nilai zero waste yang mempertempatkan limbah sebagai biomasa. Ya, biomasa dalam pembakaran di Furnace biomasa. Kemudian kualitas lebih baik dan presisi terlihat dari kadar air, di mana hasil dari diffusion mencapai 10 sampai 20% yang telah memenuhi kadar standar SNI, yaitu kadar air terus mencapai 14%, serta sistem kontrol otomatis berbasis aplikasi IoT dengan aplikasi Blink. Aspek mengenai teknologi ini yaitu teknologi television dapat diperbesar kapasitasnya guna menampung hasil pertanian shop green yang luas, dapat diimplementasikan pada kelompok pertanian survei sebagai upaya meningkatkan hasil pasca panen yang lebih berkualitas, kemudian menambah feedstock biomasa dari hasil pertanian lainnya, kemudian teknologi television dapat diimplementasikan pada hasil pertanian lainnya yang membutuhkan proses pemberian. Dapat disimpulkan bahwa teknologi television sangat efektif dan efisien dibuktikan dengan waktu proses pengiriman yang hanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 jam saja dengan kualitas yang sesuai dengan baku mutu standar kadar air sorghum mencapai 10,12%. Selain itu, teknologi television terintegrasi dengan sistem IoT melalui aplikasi sebagai sistem kontrol otomatis dan real time. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih saya sampaikan dan salam advancing humanity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.